Ini Bapak dan Ibu, konstruktivisme itu bahasa gampangnya konstruksi. Jadi kalau kita bedakan aja, behavior berarti apa kata kuncinya? Tingkah laku. Kognitif, persepsi. Konstruktivisme, konstruksi, membangun. Jadi gampangnya itu anak itu belajar itu bangun diri, belajar. Jadi bukan dijejeli, jejeli itu behavioristik. Tapi apa itu dia diarahkan untuk bangun sendiri, mengkonstruk. Jadi kalau ini ketemu, jadi kalau misalkan anak TKJ atau anak tetap busana mau belajar bikin pola, kalau behavioristik, iki loh contohnya, kudu podo, itu behavioristik. Tapi Bu Iva nanti kalau mengajar konstruktivisme itu ada bagian-bagian, silakan dibangun sendiri. Jadi misalkan bikin apa Bu Iva? Bikin apa misalnya? Pola hidup. Ya, kalau behavioristik itu Bu Iva sudah bikin kayak gini, kudu kayak gini. Kalau apa tadi satunya kognitif itu seperti ini, tapi anak diberi persepsi yang beda-beda, silakan. Ini ukurannya kecil, yang dicontohkan dia bisa lebih besar, terus lebih variasi, monggo. Itu kognitif. Konstruktivisme, silakan lebih meluas lagi, bangun dewe. Orang jadi contoh. Jadi level kalau kita bicara di pendidikan 1, 0, 2, 0, 3, 0, itu kalau 1 itu ya tadi behavioristik. Naik 2 untuk kognitif, naik 3 itu konstruk. Ya, yang keempat itu yang tadi bilang sama humanistik. Bisa terus ilmu. Jadi memanusiakan manusia. Makanya kurikulum terbaru yang nanti akan muncul itu SMA itu rasa SMK. Jadi nanti di SMA itu nggak ada jurusan, nggak ada IPA IPS. Nanti adanya pemilihan dia mau mengambil vokasional, ya nanti ada vokasional mengambilnya deh. Jadi nggak IPA IPS itu nggak ada. Sekarang adanya tinggal dia apa? Salah satunya dia ada di vokasional. Jadi SMK kelas SMA ada. Nah, konstruktivisme seperti itu, pokoknya intinya kepada apa? Konstruk membangun, kemudian cirinya jelas di situ, dibangun oleh diri sendiri. Kemudian masih sama dengan di kognitif, harus ada keaktifan, tetapi lebih meluas ya, tidak kalau kognitif itu masih di level tengah. Nah, yang ketiga kesatuan saling berhubungan. Jadi kalau misalkan di tata busana mau bikin baju, itu bisa yang ini bikin lengannya, yang ini bikin kerahnya, ini boleh berdigabung kelompok. Nah, ini namanya konstruktivisme. Kemudian berpikir tingkat kompleks. Kalau di bahasa di C sampai C6 itu sudah di level di C4 menganalisis. Nah, di konstruktivisme ada orientasi, ada editasi, ada tadi yang dibuat soal di Bu Anita, ada restrukturisasi ide, ada review dan sebagainya. Itu adalah ciri dari konstruktivisme. Implikasinya, penjelasan data sudah diketahui bahwa implikasi teori pasif jika dikaitkan dengan pelajaran terus belajar adalah berkembangnya belajar menggunakan e-learning dan sosial media. Dinaikkan pasang, dinaikkan. Nah, itu web learning. Jadi Bu Naomi misalkan akan mengajari seni budaya, anak kamu boleh kirim, kemudian
kemudian dia akan meramu sendiri. Nah, itu konstruktivisme. Itu konstruktivisme. Dia diramu sendiri sampai jadi barang. Kemudian yang terakhir itu humanistik. Humanistik itu memanusiakan manusia. Ini ya kalau bocah misi nopo sakarte. Jadi bagaimana kemudian anak itu cirinya adalah dia bisa mengaktualisasi diri. Jadi misalkan Mas Hal ngajar sistem fisika misalkan. Fisika ada sekian bab. Yang anak pertama itu lebih suka dia di materi analisa. Ya sudah, dia eksplor di kanan. Yang ini di materi ini dia dibikin mengaktualisasi sendiri, bikin Allah, bikin apa yang kemudian dia tunjukkan itu loh, saya sudah jadi. Nah, kalau di humanistik kita turun ke project. Jadi jangan dipaksa. Ikut tuh, langsung ini turun aja nggak bisa. Jadi kita bebaskan. Dia tentang ini mana sudah dia kembangkan. Kemudian yang kedua adalah dia lebih paham dengan dirinya sendiri. Jadi misalkan Gusti ya. Gusti anaknya berapa? Masa saya lihat. Asli nyawa. Mau 3. Anak 3. 2 Pak. Anak yang berisi 2. Mau 3. Oh, 3. Sudah berapa bulan? Lalu 2 bulan jalan. Nanti kembar Pak. Enggak ada. Ya alhamdulillah Pak. Nah, Gus itu kalau bicara humanistik itu membedakan anak pertama dan anak kedua. Anak pertama itu karakternya kayak gini, anak kedua karakternya kayak gini, itu sudah bedakan. Itu namanya humanistik, memanusiakan manusia. Kalau sing senengnya gitar, sing di bal-balan, coba sing bal-balan konsul gitar, lah iso. Itu namanya humanistik. Nah, dalam prakteknya di sekolah susah. Kenapa? Ada kurikulum, ada target pencapaian susah. Cuma kalau di homeschooling itu bisa. Ini bocah seneng gitu dilajari guitar sampai maksimal. Bocah seneng bal-balan terus. Dia punya potensi di mana itu dikembangkan. Si seneng renang. Ojo kayak misalkan Mas Joko olahraga ada tergantung dengan kurikulum. Ya kudu iso renang, kudu iso bal-balan, kudu iso voli, kudu iso satu, jadi aku bisa apa kan? Ujungnya apa? Yo iso lah. Tapi kalau humanistik enggak, ini kuat di bal-balan, kembangnya bal-balan aja. Orang tidak ikat material. Nah, fokus di situ. Kemudian ya, jadi dirinya sadar untuk optimal. Anak itu tahu, oh saya di sini saya harus maksimal di sini, saya tidak kemana-mana sudah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat video yang orang Amerika protes ya. Jangan ngajari ikan naik pohon kan, nggak akan bisa. Di Indonesia diterapkan ya susah. Kenapa? Sangat kompleks. Karena tentang kurikulum, kalau kurikulum nggak ada mungkin bisa. Nah, tetapi bisa disederhanakan Bapak Ibu, humanistik itu terkait dengan kebermanfaatan belajar. Oh, saya sudah sejauh ini tahu manfaatnya di gini-gini, itu namanya kebermanfaatan belajar. Agar belajar bermakna bagi kita didik diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh. Nah, itu Bapak dan Ibu terkait dengan 4 perbedaan itu. Kalau materi yang lain, saya minta maaf tadi karena mendadak, Bapak Ibu bisa baca, tadi ada ikonik, ada macam-macam, ada apa lihat saya nggak tahu. Ada teorinya si Brunner, ada si Vygotsky. Nah, itu Bapak Ibu silakan kembangkan ini Vygotsky ikut siapa, dan sebagainya. Di situ ada semua, misalkan Izod ya, itu misalkan terkait dengan teori
behavioristik, dia harus ngapain itu bisa. Tunggu pasal, saya berikan kesempatan untuk diskusi. Terima kasih Pak Adam yang telah memberi. Tunggu Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Silakan. Ini mau wawancara bagus sekali Bapak Ibu. Lain Marsen. Tanya Pak. Oh, Singkat dulu boleh Pak. Boleh. Saya sebelah siapa? silakan. Simpan Pak. Dulu. Oke, tadi mau diulang tak itu kan persepsi deh. Contohnya di luar tadi apa enggak? Soalnya di kelas atau penilaian di kelas itu kognitif biasanya. Contoh penerapan bio kognitif Di kampung dulu pasal. Jika dulu kalau nggak salah, jadi bertanya Pak Heru dan Pak Adnan selaku narasumber, hubungannya dengan teori belajar pastinya kan itu akan diterapkan dalam bentuk model belajar, kemudian strategi belajar. Yang istilahnya ada 3 yang kami sering masih bingung nih Pak, membedakan antara strategi belajar, model belajar, kemudian yang lagi alokasinya pendekatan belajar gitu. Banyak di antara kami yang masih bingung. Jadi kebetulan pas pada saat ada forum ini, saya ingin dijelas lagi Pak mengenai 3 hal itu supaya nanti ketika menemui soal yang mengarahnya ke sana kita bisa menjawab benar-benar. Betul Pak. Terima kasih. Ada lagi? Bupika. Monggo, Bupika. Jadi Pak Sam, terima kasih atas waktunya. Saya mau menanyakan tentang teori kognitivisme dan konstruktivisme. Itu tadi keduanya itu yang saya pahami sama-sama pengetahuan ya Pak. Jadi yang satu membangun pengetahuan, yang satu ada di judgement pengetahuan, apa gimana saya masih kurang paham tentang yang kognitivisme dan konstruktivisme. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih Pak Sam, mungkin ada yang lain. Saya Pak Sam. Saya mau tanya tentang behavioristik. Belajar merupakan program tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Mengenai itu, teori yang belum saya pahami adalah dari ada stimulus dan respon dan bersifat mekanistis itu seperti apa, Pak Heru atau Pak Den? Contohnya. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Nanti ada karirnya ada saya juga minta Pak. Oke, Kalau sudah monggo Pak Sam. Ini ada Pak Heru dulu nanti biar saya tanya. Untuk menjawab pertanyaan dari penanya pertama ya, menurut mengenai kognitif tadi yang sifatnya apa gitu, Pak. Itu mungkin Pak ini bisa menanyakan. Ini pertanyaan baru tadi tidak saya jawab ya. Ini katanya tidak masuk di modul 1. apa Pak? Tanya berbeda yang nanti tidak tanya sama tidak ada paham itu biasa. Bedanya Itu ada di modul berapa ya? enggak ini Pak Mas. Nah, ini jelas-jelas. Kode-kode kakek.
Bapak dan Ibu terkait dengan tadi Bu kognitif, kemudian Bu Vika itu tadi apa? Beda kognitif sama konstruktivisme. Jadi gini, sebetulnya kalau membangun pengetahuannya hampir sama. Jadi kognitif itu bagaimana menata informasi. Saya sanggupakan dengan Mas Juni ya. Jadi ini ada behavioristik. Behavioristik itu pokoknya sakop loh bahasanya. Sakop. Mekanistik itu ya seperti mesin. Jadi kalau misalkan ada apa namanya itu kalau terjadi pabrik gitu kan, misalkan pabrik sepatu, punya kan seperti mesin yang kemudian tinggal orang masang sepatu bagian bawahnya itu mulai terus kan? Ya berdiri mulai udah gitu. Iya, jadi udah. Jadi kalau dulu saya pelatihan ngerakit PC, itu bagian masang hard disk, ya sudah masang hard disk kok. Jadi ini jalan, konvoy jalan. Udah masang jalan lagi. Jadi kalau waktunya itu habis, ini belum selesai jalan. Jadi berhenti kasih waktu berapa menit, pasang, nanti belum selesai, itu jalan. Ya seperti itu. Itu namanya behavioristik. Jadi kalau Mas Juri ngajari orang anaknya itu apa misalkan pengapian, ya wis dikek lagi kudu podo sing dikasihkan Mas Juli loh. Itu namanya behavioristik. Ngajarin ya kudu langkah dari depan sampai belakang kudu podo. Itu seperti mesin lah, mekanistik itu sudah kayak gitu. Nah, dari mekanistik itu naik ke atas itu kognitif. Kalau kognitif agak dilonggarkan, jadi bangun pengetahuan anaknya itu tidak saklek, tapi boleh dia noto. Apa bedanya dengan konstruktivisme? Kalau di kognitif itu masih dibatasi. Ini dibatasi. Jadi tadi mengatakan persepsi kan. Jadi kode persepsi ini monggo. Tapi nanti guru akhirnya kudu kode. Jadi isinya kayak menata pasal. Iki rada dibebaske, tapi masih di cengkram loh sama gurunya. Kalau konsep itu enggak. Jadi misalkan tadi Bu Naomi ngajari bahasa Jawa sih gini. Mas boleh kayak orang misalkan namanya gini. Kalau mau bikin roti, kognitif itu bahannya bisa disiapin tuh. Ini siap ya, tentu kan. Kalau konsep enggak, bahannya boleh diwi. Nanti kemudian dibikin. Kalau kognitif, bahannya sudah disiapkan dalam guru. Ini. Jadi masih ada sedikit kebebasan dibanding dengan masih makan. Beda dengan mekanistik tadi. Jadi memang kalau di kognitif itu gampangnya itu roti mengembang roti itu bahannya disiapkan, anak pun ngelamu. Kalau di konstruk itu enggak, bahannya kan boleh dibangun sendiri. Menggambar roti opo. Kalau di kognitif, rotinya itu roti iki kan gitu. Bukan di kognitif. Kok rotinya itu ini, tapi dia langkahnya monggo. Tapi kalau di konstruk itu enggak, dia bikin roti opo monggo. Ini boleh bahan dadi opo tuh. Sing siji gawe roti A, sing roti B. Nanti tujuan belajarnya kan bisa membuat roti. Kalau di kognitif bisa membuat roti ini, ya, sudah ditentukan. Kalau di humanistik itu enggak cakep lagi, kudunya kudu podo kabeh. Bahannya kudu iki, langkah kudu iki. Yang urutan itu di behavioristik. Kalau di kognitif enggak, ini bikin ini, tapi membawa langkahnya kemana dulu yang dilakukan silakan. Jadi anak masih punya bebasan. Kalau semua itu lebih bebas lagi. Bebas lagi ngambil mana, mau bikin apa, mau gue yang penting roti kan. Gitu Bu Vika. Dulu, Mas Juni. Iya. Ada lagi? Satu lagi. Aku kedua, kalau yang pertama sudah. Yang kedua besok Pak. Pending. Tidak sesuai kajian Pak. saya ngomong jadi Pak Wadi di Pak Pak Ahmad bagian yang
Enggak tahu, saya nggak hafal modul ya. Ini modulnya kan ada modul 1, modul 2, modul 3 yang mana itu kan yang Jadi ya tercakup semua. oke. Terus acara berikutnya Lalu masih ada yang tanya nggak? ada yang tanya. Pak Ade, Oh gitu. kalau tipe-tipenya itu masuk dalam sini atau enggak? Tipe humanistik, kemudian konstruktivisme tadi. Karena di soal tadi itu ada tipe yang pasif, aktif, terus reflektor dan lain-lain. Ada sebenarnya ada di modulnya ada, cuma tidak saya bahas. Kalau tadi saya bicara apa dari buku itu. Maksudnya itu buat paparannya Pak Adam dan intinya kurang lengkap. Nanti ya maka menyusul. Jadi gini Bapak dan Ibu, pola belajarnya itu kemarin saya sudah minta ke buku T material sensik. Itu tujuannya biar Bapak dan Ibu tuh moco kan. Nah, buktinya moco murah itu dari hasil tes. Nilainya biasa-biasa berarti setengah moco. Nilainya luar biasa berarti orang moco, orang sempat moco. Nah, itu nanti pertemuan kedua kayak gitu, Bapak Ibu nanti akan di-share materinya Bu Dede, itu materi modul 2, mau saja. Dalam tanda petik sebetulnya Bapak Ibu saya paksa untuk membaca. Nah, nanti ada satu teman yang di depannya mengarahkan kata-kata kuncinya ini. Nah, kata kunci itu kemudian nanti sebelumnya Bapak Ibu akan dites dulu sama kita. Soal ini sejauh mana kemampuannya. Sama seperti Bapak Ibu ngajar anak-anak kan di pretest dulu. Nah, itu paling elek. Nah, postasnya harus bagus. Kalau postasnya jelek, berarti ini pembelajaran ini tidak maksimal. Pretestnya dapat 10 nggak masalah. Postasnya harus dapat di atas 60 kan, berarti ada margin 50 kan seperti itu. Kalau kita bicara teori belajar kan, ini kan teori belajarnya kan teori belajar apa ini hari ini? Nah, yang kita lakukan itu menggunakan teori apa? Behavioristik. Sudah ada kan ketungannya itu behavioristik kan. Itu sudah diarahkan gini. Terus seperti mekanis kan ini di pretest dengan mendengarkan, tapi tadi diselingi dengan kognitif. Kognitifnya gimana? Tanya, itu kan kognitif. Tanya itu kognitif. Kalau Bapak Ibu mendengarkan, ini itu berarti behavioristik. Konstruktifnya ada nggak? Belum ada. Jadi, apalagi humanistik itu kita cuma menggunakan 2 teori, behavioristik sama kognitif. Jadi kognitif tanya, jawab, diskusi. Jadi kalau Bapak Ibu kudu ngerjakan soal, kudu mendengarkan, kudu nanti proses, itu behavioristik. Nah, karena memang nanti Bapak dan Ibu itu untuk mengarahnya ke menyelesaikan soal, maka pendekatan behavioristik itu maksimal. Kenapa maksimal? Karena Bapak dan Ibu bisa jadi kepentingannya beda-beda. Satu orang mungkin satu hari punya waktu 10 jam belajar. Yang satunya mungkin cuma punya waktu 30 menit belajar. Itu nanti kalau pendekatannya menggunakan humanistik, repot lagi tuh. Oke, sinau syarat mulu. Apa jadi kami? Nggak jadi semua gitu. Karena Bapak dan Ibu ini ada kebutuhan, ada tujuan yang mau dicapai adalah lolos seleksi P3K. Maka dalam tanda petik itu menggunakan behavioristik. Kutung ini. Jadi Bapak itu 1 minggu harus di RPM. Ini satu ada paparan, ini mendengarkan. Itu kan behavioristik kan? Kenapa itu diterapkan? Ya mau kebutuhan ngomong. Tapi kalau ayo diskusi terus, orang jalan-jalan, itu apa kita membedakan antara behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. Itu Pak Hadi. Semangat. Terima kasih Pak. Ini Dari Pak Gun. Pak dari Pak Gun. oh ya. Kita kan
terus gue. Ini ada contoh misalkan siswa Pak. Siswa itu kalau ditutup dan bergerak, dia itu punya inisiatif dan gini-gini itu dia bisa ditanggapi dengan kemampuannya. Kalau tidak ditutup sama sekali dia tidak punya tanggapan apa-apa. Nah itu. Terus siswa ini misalkan diajari sekalipun itu sudah menangkap apa yang pernah diajarkan. Termasuk yang golongan yang mana tadi Pak. Nah kalau ditutup berarti ya behavioristik. Oh gitu. Kudu sesuai dengan keinginannya Pak Agung kan. Nah ditutup itu berarti behavioristik. Ya karena kalau bicara kognitif itu ada niat dari anak untuk mulai belajar. Jadi kalau Bapak Ibu maksa nutup dan sebagainya itu behavioristik. Tapi kalau anak punya kesadaran itu sudah mulai kognitif, konstruk, humanistik. Jadi kalau sadar betul itu humanistik. Roda mobil sih deh konstruktivisme. Punya niat sih deh kognitif. Kalau ada niat ya behavioristik. Jadi itu gambarnya seperti itu. Kalau tadi Pak Agung mengatakan ditutup sih, berarti behavioristik pendekatannya. Yang ketiga ini Pak. Hakim mau tanya. Kalau diajarin sekalipun gitu udah dia menangkap apa yang pernah diajarkan, walaupun udah lama gitu ditanyakan lagi ya dia tuh tahu Pak persis apa yang diajarkan kemarin. Iya. Masuk. Ya. Apa dulu? Sebetulnya kalau itu tidak terkait dengan teori, Mas. Anak bisa tidak itu tidak terkait dengan teori. Jadi teori itu adalah bagaimana kita itu mengarahkan anak untuk memperoleh pengetahuan. Untuk peroleh. Kalau tadi ditanya dia sekarang semudah, itu kan sudah diperoleh pengetahuannya. Jadi bukan proses ke arah pengetahuannya, tapi dia sudah dapat pengetahuannya. Seperti itu. Jadi kalau saya boleh menjawab, itu tidak terkait dengan teori. Kalau anak itu bisa, udah terus bisa. Tapi kalau misalkan terkait dengan kebermanaan belajar, itu berarti bisa jadi Pak Agung ngajarnya Pak humanistik. Bisa jadi loh. Karena anak itu sekali kemudian dia terus misalkan ini Bapak dan Ibu misalkan kalau ngajari anak naik motor, naik sepeda, itu awalnya pakai teori apa? Awal pertama pakai teori apa? Ya pasti behavioristik. Dan dengan pakai kognitif, ya medeni malah bocah. Ayo coba dulu jalan sendiri itu loh. Kalau pakai konservatisme, golek sepeda apa golek sepeda sih. Orang jalan-jalan itu. Nah kalau humanistik misalkan bisa karena mau mesinau, latihan sepeda kan. Maka kalau mau latihan sepeda kan berarti kan harus ditutup dulu kan, disiapkan dan sebagainya. Kudu ini loh langkahnya, harus kayak gini tekniknya dan sebagainya kan. Nah nanti kalau awalnya loh, tapi kalau kemudian sudah jalan, dia sudah mulai bisa, itu nanti bisa kognitif bisa konstruktivisme. Wis mesinau dhewe ngono. Lah muter-muter dhewe. Ujung akhirnya sebetulnya humanistik Pak. Karena anak diajari sepeda itu dia akan merasakan senang dan pasti dia akan melakukan terus. Orang dikongkon dolan sepeda. Nah, itu ke humanistik. Jadi kebermanaan. Dia tahu manfaatnya. Kalau bisa naik sepeda, dia mulai ini, maka ketika sudah diajari, dia mulai bisa, itu sinau dewe. Sinau dewe muter-muter jatuh. Pak, berdiri lagi, jalan lagi kan gitu kan. Coba kalau pakai konstruktivisme, tipe rak wali Pak. Wali ya. Nah masalah anak berada tidak itu kan tidak terkait dengan teorinya Pak. Tipe nangis, rawani lah itu percaya. Nah kalau di sini itu teori itu mengajarkan bagaimana proses dulu mentransfer pengetahuannya. Seperti itu. Gitu Pak San? Terima kasih Pak. Jadi nggak ada teori yang paling bagus, nggak ada teori paling jelek, nggak. Tergantung kita lihat situasinya. Kalau model Pak Agung anaknya angel dikandani tutup sih, ya behavioristik. Pak Sam
Pak Juli itu lebih condong pakai behavioristik karena urusannya dengan bengkel. Nah, awalnya larang-larang kok di karepet dewi dan sebagainya malah kobong malah repot Pak. Jadi kalau di praktek itu cenderung behavioristik Pak. Langkahnya itu ini karena kan sudah dengan SOP Pak. Sudah harus dengan SOP. Tapi kalau misalkan yang apa PPKN kemudian yang tidak eksak itu bisa Pak pakai kembali sebagai yang lain. Tapi kalau yang prosedural itu kan kudu bodoh Pak. Bu Risti ngajarin jahit misalkan, ya langkahnya kudu bodoh kan itu. Kudu seperti itu langkahnya. Nah, jahit modelnya beda meneng. Itu langkah awal. Tapi kalau terkait dengan idenya boleh pakai konstruktivisme, boleh pakai OPT atau bisa juga pakai humanistik. Terima kasih Pak Adam. Oh ya siap. Saya tutup lagi Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi atau nanti kita akhiri. Oh gini aja Bu Anita, monggo Bu Anita saya kasih kesempatan Bu Anita. Bu Anita kan tadi tahu soal Bu Anita yang terkait dengan soal, tapi jangan soalnya loh di materinya. Nanti panjang Pak dari sini. Bukan jelasin, ditunjukin aja. Ini loh, ekonik ini dari teman-teman bisa lihat nanti nggak ada soal. Oh itu dong. Ah iya benar itu Pak. Benar itu Pak. Dikasih jawabannya. Ya jangan dijawab. Kalau buat kita kalau buatnya di soal, oh ini materinya ini, sorot aja. Nah ini sangat ekonik ini tuh, tunjukkan aja Mbak. Nggak usah dijelaskan. Dibuka aja modulnya masing-masing ya. Boleh. Folder apa ya? Kan udah bisa di grup kan dari bibliotek. Oke, moga Bapak Ibu kita bareng-bareng ya. Yes. Oke, sebentar, tak pandu aja buang kita. Nanti biar nanti Bapak Ibu nggak ada soal salah meneh. Halaman berapa dulu Bang kita? Yang halaman 3 tadi ada yang implikasi teori filteristik dalam kegiatan pembelajaran. 4, halaman 4. Itu rumusannya peran yang harus dilakukan guru. Dibuka dong. Oh, halaman 14 loh Bang kita. Halaman 4. 4. Bukan slide. Yang itu yang Modul. modulnya. Empat belas. Oh, ikut itunya ya. Mas Awad ini berarti sudah selesai castingnya? Oh masih? Terus yang di halaman 19 yang skema 4 tahap perkembangan kognitif itu yang tabel. Eh, 19. Yang di tabel 3 itu skemanya itu. Yang tabel ya 19 kemudian yang halaman 20 yang perkembangan kognitif 20-21 perkembangan kognitif menurut Duner itu yang 3 tahap itu halaman 20 bawah